Perampok itu merampas ponsel seorang wanita, tapi dia dengan tenang menyuruh perampok itu untuk mengambil lebih banyak. Kedua perampok itu awalnya mengira salah dengar, tapi detik berikutnya wanita itu mengeluarkan semua uang tunainya. Melihat itu, perampok berjenggot segera maju dan mengambil uangnya, bahkan mengincar tasnya juga. Wanita itu pun memberikan tasnya kepada mereka. Dengan gembira, kedua perampok itu berlari ke samping untuk membagi hasil rampokan. Namun, saat itu, si perampok muda tiba-tiba menyadari ada yang aneh dengan wanita itu. Melihat wanita itu hampir tertabrak mobil, si perampok muda dengan cepat menariknya kembali. Setelah menyelamatkan wanita itu, si perampok muda bertanya apa yang sedang dilakukannya. "Kamu hampir tertabrak mobil," serunya. Tak disangka, wanita itu justru mengatakan bahwa itulah yang dia inginkan. Wanita itu bahkan mengira si perampok muda menyelamatkannya karena ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Maka, dia melepaskan anting-antingnya dan memberikannya kepada pemuda itu. Namun, pemuda itu bahkan tidak meliriknya dan hendak pergi. Akan tetapi, rekan pemuda itu melihatnya dan langsung mengambil anting-anting wanita itu. Melihat tindakan rekannya, pemuda itu mendorongnya ke samping dan bertanya apakah dia tidak merasa kasihan pada wanita itu. Namun, rekannya tidak peduli dengan hidup dan mati wanita itu, bahkan berharap bisa menggeledah rumahnya. Tanpa disadari, ucapan inilah yang mengubah hidup mereka. Mendengar itu, pemuda itu tiba-tiba punya rencana. Dia menarik wanita itu dan berkata, "Biarkan kami menggeledah rumahmu dulu, setelah itu kami tidak akan menghalangimu mencari kematian." Wanita itu tidak banyak berpikir dan langsung membawa kedua perampok itu kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, wanita itu berkata kepada kedua perampok, "Ambillah semua barang di rumah ini sesuka kalian, asalkan kalian tidak menghalangi aku." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke kamar mandi. Melihat wanita itu masuk ke kamar mandi, pemuda itu dengan cepat menahan pintu dengan pel. Tak peduli seberapa keras wanita itu berteriak, dia tidak membukakan pintu. Kemudian, dia dengan cepat menghampiri rekannya dan meminta ponsel wanita itu, lalu menelepon suami wanita itu. Panggilan itu segera tersambung, tetapi kata-kata suami wanita itu membuat kedua perampok itu mengerti mengapa wanita itu ingin bunuh diri. Ternyata, suaminya telah selingkuh dan sudah tidak butuh dia lagi. Kedua perampok itu langsung naik pitam. Saat itu juga, putra wanita itu pulang. Mengetahui itu, kedua perampok itu dengan cepat berbohong dan mengatakan bahwa mereka adalah teman ibunya. Melihat mereka, anak itu bertanya di mana ibunya. Kedua perampok itu menjawab bahwa ibunya ada di kamar mandi. Namun, tak disangka, anak itu justru bertanya apakah ibunya sedang makan obat lagi di dalam sana. Mendengar perkataan anak itu, kedua perampok itu menyadari ada yang tidak beres. Maka, rekan pemuda itu mengalihkan perhatian anak itu, sementara pemuda itu dengan cepat membuka pintu kamar mandi untuk memeriksa. Ketika dia masuk, benar saja dia melihat wanita itu memegang pil tidur bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Melihat itu, pemuda itu dengan cepat menghampirinya dan menghiburnya, "Jangan lakukan hal bodoh. Anakmu sangat membutuhkanmu." Kemudian, pemuda itu berbagi cerita mengapa dia dan saudaranya menjadi perampok. Itu karena ayah mereka meninggalkan keluarga ketika mereka masih kecil. Ibu mereka tidak bisa menerima kenyataan itu dan akhirnya memilih bunuh diri dalam kesedihan, meninggalkan kedua bersaudara itu terlunta-lunta di jalanan hingga akhirnya menjadi perampok. Setelah dibujuk oleh pemuda itu, wanita itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri karena hal itu akan menyebabkan luka yang tak terhapuskan dalam hidup anaknya. Terlihat wanita itu perlahan berjalan ke wastafel, lalu membuang pil tidur itu ke saluran pembuangan. Melihat itu, pemuda itu menghiburnya, semua akan baik-baik saja. Tak terasa setahun berlalu, wanita itu memulai kehidupan baru. Senyum selalu menghiasi wajahnya. Akhirnya, dia dan perampok muda itu menjalin hubungan. Keduanya saling menyelamatkan karena pertemuan tak terduga ini. Inilah yang dinamakan takdir.